warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5 yaitu wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, kamu bisa menganalisis teks formulir. Yang kedua, kamu bisa menganalisis macam-macam magnet. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kamu bisa tujuan pembelajaran yang ketiga, kamu bisa menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Siapa yang tahu apa tujuan dari kita belajar coba? Kenapa kita harus belajar? Ada yang bisa menyebutkan? Untuk menjadi anak pintar. Pintar, David. Iya, agar kita bisa menjadi pintar. Kalian senang belajar? Senang. Iya, bila kalian senang belajar ya, supaya bisa menjadi pintar. Sekarang Ibu akan membagikan PPT ya. Kita akan belajar dari SD Negeri Pohonja 04 Kecamatan Majenang, kelas 6, Anissa SPD. Nah, pembelajaran 1 yaitu muatan pelajaran terdiri dari bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nggak kelihatan ya? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Lihat. Ya. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang akan kita pelajari apa saja bahasa Indonesia? Mencermati petunjuk dan isi tes formulir pendaftaran kartu anggota pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup. Iya, bahasa Indonesia. Yang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.6, yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu KD 3.5 IPA, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga, muatan pelajaran IPS, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, kalian bisa lihat, berikut adalah beberapa peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama apa? Membuka promosi ASEAN. Menjalin kerjasamanya pengelolaan barang sejenis. 3. Menyediakan cadangan pangan ASEAN. 4. Membentuk komite negara penghasil 3 ASEAN. 5. Membangun proyek industri bersama. 6. Membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN. Membentuk kawasan perdagangan bebas. Iya, yang pertama adalah membuat peta pikiran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Yang keempat, membangun proyek industri bersama. Yang kelima, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN. Yang selanjutnya, membentuk kerjasama di bidang operasi ASEAN, kooperasi ASEAN. Kemudian peran selanjutnya membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ya. Coba kamu sebutkan apa saja peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Dibaca bersama-sama.
membuka pusat Promosi ASEAN. pendiri. Coba Dan dari menjadi Nuri. dalam Satu-satu kerjasama dulu. Dari Nuri. barang bisnis. Peran menyediakan cadangan pangan ASEAN. Peran membangun proyek industri bersama. Posisi pendiri. Peran membentuk negara penghasil ASEAN. Posisi pendiri. Dan membentuk kerjasama di bentuk kooperasi di bidang diri, membentuk kawasan perdagangan ASEAN. Posisi pendiri. Iya, dimulai dari Nuri. Coba mana Nuri? Nuri, peran Indonesia dalam peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN Nuri. Coba dibaca. 1. Peran membuka pusat promosi ASEAN. Posisi pendiri. Jalur kerjasama pengelolaan barang sejenis. Posisi pelaksanaan. Peran menyediakan cadangan pangan ASEAN. Posisi pelaksana. Iya, selanjutnya David. Peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Peran membuka pusat promosi ASEAN. Posisi pendiri. Peran menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Posisi pelaksanaan. Peran menyediakan cadangan pangan ASEAN. Posisi pelaksanaan. Peran membangun proyek industri bersama. Posisi pendiri. Peran membentuk komunitas negara penghasil minyak bumi ASEAN. Posisi pendiri. Peran membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN. Posisi pendiri. Peran membentuk perdagangan bebas ASEAN. Posisi pendiri. Ya, oke, lanjut ya. Mengenal magnet. Coba dibaca, Diva. Saat mengunjungi pameran ASEAN, Eko membeli oleh hiasan tempel untuk pintu kulkas. Hiasan tempel tersebut dibuat dari magnet. Magnet merupakan benda yang dapat ditarik benda-benda dari logam tersebut. Magnet pertama kali ditemukan di wilayah Maya. Sesuai tempat ditemukannya benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang menilainya sebagai magnet. Ya, selanjutnya kelompoknya Vinita. Yuk dibaca. Magnet dapat menarik benda karena mempunyai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet. Kekuatan gaya magnet tidak di seluruh bagian magnet. Kekuatan gaya magnet yang besar terletak pada kedua ujungnya disebut kutub. Ya, selanjutnya kelompoknya Misha. Kelompoknya Nuri. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet sering disimbolkan dengan huruf U dari kata utara dan N dari kata north. Sementara itu, kutub selatan magnet disimbolkan dengan huruf S dari kata selatan. Ya, selanjutnya ya. Mengenal magnet. Nah, ini ya. Nah, magnet dapat menarik benda karena mempunyai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet. Kekuatan gaya magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Kekuatan gaya magnet yang paling besar terletak pada kedua ujungnya disebut kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet sering disimbolkan dengan huruf U dari kata utara dan N dari kata north.
Sementara itu, kutub selatan magnet disimbolkan dengan huruf S dari kata selatan atau south. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis magnet. Yang pertama magnet alam, yang kedua magnet buatan. Apa yang disebut dengan magnet alam? Magnet alam adalah magnet terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya magnet bumi. Betul. Magnet alam terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya magnet bumi. Magnet buatan. Apa yang disebut dengan magnet buatan? Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet besi mudah hilang, magnet baja tidak mudah hilang. Iya, magnet buatan, magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya magnet besi dan magnet baja. Nah, kamu sudah mempelajari jenis-jenis magnet. Sekarang kita akan mempelajari bentuk magnet. Magnet dibedakan berdasarkan bentuknya. Kalau tadi magnet dibedakan berdasarkan jenisnya, sekarang magnet dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, magnet apa? Magnet batang. Iya, magnet batang. Bentuknya seperti apa? Seperti batang atau balok. Iya, magnet batang bentuknya seperti batang atau balok. Kemudian yang kedua, magnet apa? Magnet silinder. Betul, magnet silinder. Bentuknya seperti apa? Seperti tabung panjang. Iya, bentuknya seperti tabung panjang. Kemudian yang ketiga, magnet apa? Magnet jarum. Magnet jarum. Bentuknya seperti apa? Seperti ujung kucing. Iya, ujung runcing. Biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan apa? Kompas. Pintar, kompas. Kemudian yang selanjutnya, magnet apa? Magnet ladang. Betul, magnet ladang. Bentuknya seperti apa? Seperti huruf U atau tapal kuda. Betul, magnet ladang bentuknya seperti huruf U atau tapal kuda. Selanjutnya magnet apa? Magnet lingkaran. Magnet lingkaran. Bentuknya seperti apa? Bentuk Kepingan lingkaran. Iya, bentuk seperti kepingan lingkaran, ya. Sudah paham tentang bentuk-bentuk magnet? Paham. Pinter. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang formulir, mengenal formulir ya. Di sini kalian bisa lihat, ada dua jenis formulir yang berbeda. Yang pertama, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang kedua, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa mengamati apakah ada perbedaan antara formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN dengan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler? Ada. Perbedaannya. Formulir A untuk pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan formulir B untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Iya, formulir pendaftaran A untuk mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN. Berarti ketika kamu ingin mendaftar untuk mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN, kamu harus mengisi formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian ada formulir B, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Jika kalian ingin mendaftar kegiatan ekstrakurikuler, kalian bisa mengisi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Coba apa sih? Apa yang dimaksud dengan formulir? Formulir merupakan daftar isian berupa pertanyaan tentang diri diri. Iya. Formulir merupakan, diulangi apa yang disebut dengan formulir? Formulir akan daftar isian berupa pertanyaan tentang diri. Iya, betul sekali ya. Nah,
kemudian umumnya formulir berisi apa saja? Data diri, nama lengkap, tanggal lahir, umur, alamat, dan nomor telepon. Iya, betul sekali. Formulir ada identitas diri. Kemudian ada identitas terdiri dari apa saja identitas diri? Nama lengkap, umur, Lengkap, tanggal lahir, umur, alamat, dan nomor telepon. Iya, betul ya. Nah, ini adalah formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Kalian sudah paham pelajaran yang kita pelajari? Insya Allah. Insya Allah pintar ya. Sekarang kita akan membahas LKPD. Ibu akan stop share dulu ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat. LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Coba, tadi kalian sudah mengerjakan secara berkelompok ya. Sekarang jawab pertanyaan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik dari latihan 1. Ya, kita akan membahas dari latihan 1. Nah, latihan 1, Ibu akan memanggil setiap kelompok ya. Dari kelompoknya Diva, silakan dibaca latihan 1. Membuka pusat promosi ASEAN, posisi pendiri. 2. Menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, posisi pelaksanaan. 3. Membangun proyek industri bersama, posisi pendiri. 4. Menyediakan cadangan pangan ASEAN, posisi pelaksanaan. Pinter, ya. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kelompoknya Vinita, ya. Silakan dibaca lagi peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peran membuka pusat promosi ASEAN, posisi pendiri. Peran menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, posisi pelaksanaan. Peran menyediakan cadangan pangan ASEAN. Bidang kooperasi ASEAN, posisi pendiri. Iya, pinter. Kelompoknya Nuri, silakan dibaca. Peran membuka pusat promosi ASEAN, posisi pendiri. Peran menyediakan pelaksanaan. Peran membangun proyek industri bersama, posisi pendiri. Peran menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Sudah kelompoknya Nuri? Iya, betul sekali. Sekarang kelompoknya yang belum kelompoknya David dibaca peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pangan ASEAN, posisi pelaksanaan, proyek bersama, posisi pendiri. Ya. Sudah ya. Selanjutnya kita akan membahas LKPD latihan kedua. Latihan 2, kalian perhatikan magnet di bawah ini. Di sini ada berbagai macam magnet ya, kalian bisa lihat. Nah, anak-anak bisa lihat di situ ada berbagai macam magnet. Yang pertama ada magnet batang, yang kedua ada magnet silinder, yang ketiga ada magnet jarum, yang keempat ada magnet ladam, yang kelima ada magnet lingkaran. Coba ini yang Ibu tunjuk menggunakan kursor namanya magnet apa? Ada yang sudah paham? Magnet terang. Betul. Kemudian ini yang Ibu tunjuk menggunakan kursor magnet apa? Magnet Betul, magnet silinder. Kemudian yang Ibu tunjuk pakai kursor magnet apa lagi?
Ya, magnet lingkaran. Kemudian yang Ibu tunjuk pakai kursor. Ini magnet apa? Ya, ini namanya magnet ladang ya. Kalian sudah paham tentang berbagai macam magnet berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang kita akan menjawab latihan 2 ya. Ya, latihan 2 ya. Yang pertama, coba dari kelompoknya Diva dibaca latihan 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Iya, betul sekali. Diulangi lagi kelompoknya Vinita, apa yang disebut dengan magnet? Kelompoknya Diva? Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Betul, magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Kemudian kelompoknya Vinita, silakan dibaca nomor 2. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet alam dan magnet buatan. Betul, pintar kelompoknya Vinita, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Coba kelompoknya Vinita, apa yang disebut dengan magnet alam? Magnet alam adalah magnet yang terbuat secara alami tanpa campur tangan manusia. Pintar, iya, magnet alam adalah magnet yang terbuat secara alami tanpa campur tangan manusia. Kemudian magnet buatan, kelompoknya Vinita, apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Iya, betul sekali. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Coba, contoh magnet alam itu apa? Masih kelompoknya Vinita? Magnet bumi. Zainur dibaca soal dan jawaban. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. U adalah utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S selatan menimbulkan kutub selatan magnet. Iya, betul sekali. Simbol U menunjukkan kutub utara magnet dan S menunjukkan kutub selatan magnet. Betul sekali, Zainur. Ya. Nah, simbol U itu dalam bahasa Inggris apa ya? Ada yang masih ingat? Utara? Iya, utara itu north. Kemudian S, selatan. Bahasa Inggrisnya? South. Betul sekali ya. Sekarang nomor 4. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Kelompok 4 coba dari Nuri. Dibaca soalnya. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Ya, silakan. Magnet batang berbentuk seperti batang atau balok. Magnet silinder berbentuk seperti tabung panjang. Magnet jarum berbentuk seperti ujung runcing. Magnet ladang berbentuk seperti huruf U atau tapal kuda. Magnet lingkaran bentuk seperti kepingan lingkaran. Betul sekali. Nah, itu adalah perbedaan bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, kemudian ada magnet lingkaran, ada magnet ladam, dan ada magnet jarum. Ya, semuanya memiliki bentuk yang berbeda. Coba siapa yang masih ingat magnet jarum dimanfaatkan untuk pembuatan apa ya? Betul sekali, magnet jarum dimanfaatkan untuk pembuatan kompas. Sekarang kita lihat latihan 3 ya. Sekarang coba kelompoknya Diva. Nomor Jawab 1 apa? pertanyaan berdasarkan teks berikut. Nomor 1, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Ayo Diva, silakan dibaca nomor 1. Pengisian identitas diri, kolom pengisian email peserta, kolom tanda tangan, dan kolom catatan. Iya, betul sekali. Kemudian diulangi lagi oleh kelompoknya Davi.
David, nomor 1. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Silakan kelompoknya David dibaca. Kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, kolom catatan tambahan, kolom lengkap. Betul sekali. Ada kolom pertama adalah kolom kopnya. Ini adalah kolom judulnya ya, judul dari formulir tersebut. Contohnya formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian ada kolom identitas diri, terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Selanjutnya ada kolom jenis lomba yang akan diikuti. Sekarang nomor 2, silakan. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Dimulai dari Nuri, silakan. Nomor 2. Formulir untuk pendaftaran ASEAN, sedangkan formulir B untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Betul sekali. Formulir A itu untuk pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian formulir D itu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Iya, sekarang nomor 3. Apa tujuan dari formulir A? Silakan kelompoknya Diva. Untuk bisa mendaftarkan diri mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN. Betul, untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian nomor 4, apa tujuan dari formulir B? Kelompoknya Vinita. Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Iya, untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kelompoknya Zainur, mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Iya, betul sekali. Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Kemudian nomor 6, kelompoknya David. Kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti kegiatan menjadi anggota suatu organisasi. Iya, betul. Ketika kita akan menjadi anggota suatu organisasi atau kita akan mengikuti suatu perlombaan, ya. Nomor 7, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Iya, betul sekali. Formulir adalah data yang harus diisi jika kita akan mengikuti suatu organisasi. Selain itu, formulir juga harus kita isi jika kita akan mengikuti suatu perlombaan atau kegiatan, ya. Nah, sekarang ayo kita renungkan bersama-sama. Apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ibu beri kesempatan kepada semua siswa. Apa yang kamu pelajari hari ini, yang kalian telah pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Dimulai dari Diva, apa yang kamu pelajari hari ini? Nanti semuanya akan Ibu tanya. Mempelajari tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kamu pelajari, yang kalian telah pelajari hari ini, Vinita, yang kedua apa? Kita mempelajari tentang mengenal magnet. Iya, tentang mengenal magnet, ya. Ada macam-macam magnet, bentuk magnet. Kemudian yang kita pelajari hari ini, yang ketiga, David. Peran
Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Ya, tadi itu sudah. Yang ketiga apa yang kamu pelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia? Mengetahui isi formulir. Betul, mengetahui isi formulir ya. Yang kedua, bagian mana yang kamu sudah pahami dengan baik? Tentang bentuk Formulir. Oh, berarti semuanya sudah paham tentang formulir. Jelaskan, bagian mana yang kamu sudah pahami tentang formulir? Pengertian formulir. Pengertian formulir, apa itu formulir? Formulir merupakan daftar isi berupa pertanyaan tentang diri atau data diri. Ya, itu Bu. Iya, betul. Kemudian nomor 3, bagian mana yang belum kamu pahami tentang materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah paham semua. Pintar. Yang keempat, apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Coba, kira-kira manfaatnya materi yang kita pelajari hari ini, manfaatnya apa bagi kehidupan kalian? Pertama, mengetahui peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Betul, mengetahui peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN ya. Jadi kamu tahu peran Indonesia, ternyata Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN, baik sebagai negara pendiri ataupun sebagai negara pendukung proyek-proyek yang dikerjakan bersama negara anggota ASEAN, mulai dari pabrik pupuk, kemudian mulai dari pabrik abu soda, kemudian ada proyek pembuatan vaksin dan sebagainya. Ya, ternyata Indonesia memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan tentunya kalian harus rajin belajar agar kalian bisa menjadi pintar, bisa menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan ikut membangun Indonesia ya. Amin ya. Terus, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Coba manfaat dari kita mempelajari magnet tadi apa? Kalian bisa tahu jenis-jenis magnet dan dan kamu bisa ya? Dan kamu bisa bentuk magnet. Ya, terus apa lagi? Pengertian magnet. Pengertian magnet, apa pengertian magnet coba? Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Betul, magnet benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Pintar. Nah, manfaat dari kamu mempelajari tentang magnet apa dalam kehidupanmu? Kamu bisa Menjadi dan bisa tahu. Iya. Jadi kamu bisa tahu ternyata benda-benda yang kita manfaatkan setiap hari ternyata ada terbuat dari magnet. Contohnya penutup pintu kulkas itu terbuat dari magnet ya, sehingga bisa tertutup dengan rapat. Kemudian pembuatan kompas menggunakan magnet jarum ya, dan lain sebagainya. Ada lagi yang memanfaatkan magnet? Iya, misalnya untuk mengangkut barang-barang yang terbuat dari besi yang berat itu menggunakan magnet, menggunakan elektromagnetik ya. Jadi magnet memiliki manfaat yang sangat besar untuk manusia ya. Jadi kita harus bersyukur karena ternyata Allah Tuhan memberikan sumber daya alam yang sangat melimpah untuk dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia ya. Kemudian manfaat yang ketiga dari kamu mempelajari formulir dalam kehidupan kamu, siapa yang bisa menjelaskan? Kita jadi bisa mengisi teks formulir dengan baik. Misalnya kamu mau mengikuti perlombaan apa?
kamu mau mengikuti lomba cerdas cermat. Wah, jadi kamu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Jadi kamu tidak kaget, tidak canggung bagaimana cara mengisi formulir yang baik ya. Oh, seperti ini. Jadi kalian bisa tahu. Kemudian kalian juga bisa mengisi formulir jika ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya ada yang apa coba ekstrakurikuler yang hobi yang kalian sukai apa saja misalnya? Pramuka, kalian bisa mengisi formulir ekstrakurikuler pramuka. Misalnya ada yang suka mendongeng atau bernyanyi atau menciptakan puisi dan lain-lain ya. Nah, yang kelima, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Coba setelah kita belajar apa materi apa yang masih kamu ingin ketahui lebih lanjut? Kira-kira kamu ingin mempelajari materi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Iya, kita sudah belajar, sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Semuanya sudah paham? Pintar. Iya, kalau begitu, sekian dulu pembelajaran dari Ibu ya. Ibu akan memberi tugas evaluasi. Ibu akan membagikan link Google Form yang akan Ibu bagikan di Google Classroom ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar yang rajin. Tugas-tugas dikerjakan. Silahkan kalian pelajari materi berikutnya. Tema 5, subtema 2 ya. Silahkan kalian pelajari. Jangan lupa rajin belajar, membantu orang tua, rajin beribadah. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, soleha, pintar, semangat selalu dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.